for Zero Waste. Jatim Merdeka dari Sampah yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2020 dan bersama saya Prameswari sebagai MC. Perlu diketahui bahwa webinar kali ini terlaksana atas kerjasama dari Program Merdeka Belajar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan Ekoton. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib yang harus ditaati oleh peserta pada saat acara berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan berpakaian bebas rapi pada saat on kamera. Kedua, peserta diharapkan mengkondisikan mikrofon pada saat webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta bisa menggunakan fitur angkat tangan atau mengetik pesan pada kolom chat. Keempat, untuk bagian dari dokumentasi, sebelum acara webinar berakhir, kami memohon untuk kesediaan peserta menyalakan kamera untuk foto bersama. Baiklah rekan-rekan, itulah tata tertib yang harus ditaati pada saat webinar berlangsung. Selanjutnya, yang terhormat Ibu Dr. Daru Setiorini, MSI dari Ekoton, dan yang kami hormati, Bapak Fauzi Bakhtiar, AMT, dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Dan yang berbahagia peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dari para narasumber yang sangat luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara virtual online, semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Berikut ini saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, pemaparan materi oleh panelis. Keempat, diskusi dan tanya jawab. Dan kelima, yaitu penutup. Selanjutnya, yaitu pembukaan. Kemudian, sambutan dari Pak Kuku Sinduyatmo selaku sebagai perwakilan Prodi Ilmu Komunikasi Muhammadiyah Sidoarjo. Pak Kuku, kami persilakan. Mohon maaf rekan-rekan, ada kesalahan teknis karena beliau berhalangan hadir. Selanjutnya langsung saja memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh panelis yang akan dipandu secara langsung oleh rekan kami Elis Abrianti selaku moderator. Kepada Eli, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman di pagi yang cerah ini? Saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas tema yang sangat luar biasa dan menarik sekali, yakni Go for Zero Waste Jawa Timur, Merdeka dari Sampah. Sebelumnya, saya berterima kasih telah memberikan kewenangan kepada saya untuk melanjutkan inti dari seminar ini. Sebelum diskusi berlangsung, terdapat 2 sesi yang harus saya jelaskan, yaitu sesi pertama, pemateri akan memaparkan materinya selama 30 menit. Sesi kedua, akan ada tanya jawab dengan peserta. Materi diharapkan audiens untuk mikrofonnya. Sesuai tema yang sudah saya jelaskan, tadi, kita akan membahas materi ini dari 2 pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Fauzi Bakhtiar, AMT. Kedua adalah Ibu Dr. Daru Setiorini, MSI. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Fauzi Bakhtiar, AMT. Beliau ini adalah selaku Kasih Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Bagaimana kabarnya Bapak Fauzi? Alhamdulillah, sekarangnya sudah sehat semuanya. Sebelum saya mempersilahkan Bapak Fauzi untuk memaparkan materinya, ada sedikit hal yang harus saya sampaikan. Zero waste atau yang dikenal dengan bebas sampah merupakan konsep bagaimana cara kita untuk mengelola sampah dengan baik agar tidak berakhir di tempat pembuangan.
Berbicara mengenai lingkungan, banyak sekali permasalahan yang ada di sekitar kita, yaitu seperti banyaknya sampah yang menumpuk, TPA yang menggunung, dan sungai dipenuhi oleh sampah. Masih banyak masyarakat sekitar yang meremehkan adanya sampah plastik, terbukti dengan adanya mereka yang masih membuang sampah di sungai. Langsung saja, saya mempersilakan Bapak Fauzi untuk memaparkan materinya selama 30 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semuanya yang sudah memberikan kesempatan kita untuk pagi hari ini bisa bertemu dan di acara webinar seperti ini. Memang cukup menarik ya kalau kita harus berbicara masalah sampah. Apalagi di sini menggunakan istilah go zero waste. Dan akhir dari tujuan kita adalah Jatim merdeka dari sampah. Luar biasa, ini kita memang harapan yang sangat kita tuju supaya Jawa Timur kita ini benar-benar memberikan tempat yang nyaman dengan lingkungan yang baik. Baik, kita lanjutkan bahwa di dalam zero waste ini kita ingin sekali memberikan suatu mengingatkan lah kepada kita semuanya bahwa sampah ini kalau dianggap remeh ya jadi masalah. Kalau kita perhatikan dengan benar dan kita kelola dengan benar, maka ini akan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Lanjut materinya mungkin. Di dalam kegiatan ini, sebentar Pak, untuk PPT-nya. Mungkin materinya, ya. Sebelumnya sambil kenalan-kenalan dulu bahwa saya Fauzi Bahtiar Ahmad ini pernah sekarang ini menjadi Kepala Seksi Pengelolaan Sampah di Provinsi Jawa Timur, sehingga kami melihat sampah ini secara menyeluruh di Jawa Timur gitu. Apa bisa dilanjut? Bisa didengarkan semuanya? Apa bisa dilanjut? Suara saya kedengaran? Iya, bisa Bapak, terdengar. Alhamdulillah. Terdengar Pak. Ya. Bisa langsung mulai mungkin Pak. Ya, baik. Kita pendahuluannya ini dari kita melihat dulu kondisi permasalahan yang sampah ya, terutama yang ada di Jawa Timur. Ya. Dari sekian banyak TPA yang ada di Jawa Timur, kita melihat memang sudah banyak juga yang overload ya, yang kemudian masih pengelolaannya juga masih belum terlalu bagus, dan juga masih banyak yang dicampur dan dibuang begitu saja. Kondisi ini banyak di kabupaten kota, apalagi untuk yang kabupaten kota yang mempunyai TPA lebih dari satu, ini biasanya yang Bapak Fauzi, mikrofonnya. apa bisa Monggo dilanjut Pak Fauzi. Kedengaran ya Mbak ya? Kedengaran Pak. Ya, baik. Kedengaran Ya, Bapak. jadi permasalahannya yang ada di Jawa Timur adalah TPA dan juga sungai yang penuh dengan sampah
Dan juga masih banyak yang membuang sampah sembarangan dan juga membakar sampah. Ini suatu keprihatinan bagi kita dan juga ada upaya-upaya tentunya yang harus kita lakukan, terutama karena kami di sini sebagai pemerintah ya, punya kewajiban untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Kalau masyarakat yang di akademisi barangkali itu sudah banyak yang paham ya. Tapi untuk masyarakat yang di tertentu ya, seperti halnya kayak UMKM itu atau yang kaki lima, kadang-kadang itu yang membuat sampah itu semakin banyak di jalanan. Kita lihat ke TPA kembali bahwa beban sampah masuk TPA ini cukup besar. Seperti di sini saya melihat di kota Surabaya, sebulan timbulan sampahnya itu sampai 2.000 lebih ya, 2.200-an. Tapi yang bisa tertampung di TPA hanya 1.600. Artinya ada sekian ton ya per hari yang harus tidak bisa tertampung di TPA. Ini tentu banyak hal, bisa juga masuk ke bank sampahnya, ke lapaknya, ataupun juga bisa ke tempat-tempat sampah yang tidak terkontrol juga bisa. Seperti di Kabupaten Sidoarjo ada 1.200 ton per hari, ya, di Tulungagung, di Situbondo, di Madiun, dan di kota-kota semuanya. Ini yang bisa tertampung di TPA masih belum banyak. Sehingga ini adalah PR buat kita semuanya bahwa kita pun harus bisa punya langkah ya, tiap orang, tiap masyarakat, tiap kepala keluarga ini juga harus bisa bagaimana melakukan pengelolaan sampah dengan baik sehingga sampah ini tidak menjadi beban. Nah, sekarang yang akan menjadi peran utamanya di sini adalah bagaimana agar sampah-sampah yang ada di kita itu tidak menjadi beban di tempat pengoperasian atau tempat sampah ini di TPA, sehingga TPA kita ini tidak cepat penuh, karena TPA dengan hanya umur 5 tahun itu sangat cepat sekali, sehingga kita harus menurunkan nih kecepatannya supaya bisa sampah ini yang masuk ke dalam TPA hanya residunya saja ya, kecil saja. Kita lihat dengan model zero waste ini. Lanjut materinya, lanjut lagi. Ya. Jadi di dalam zero waste ini apakah juga kita tidak memproduksi sampah ya? Di sini kita lihat pertanyaannya. Kita tidak memproduksi sampah atau tidak ada sampah di sekitar kita. Tentunya zero waste ini bukan berarti terus produksi sampahnya atau kita tidak memproduksi sampah. Di sekitar kita tetap banyak sekali sampah ya. Cuman kalau kita ngomong zero waste atau bahasa bebasnya adalah bebas sampah gitu. Artinya kita membicarakan soal gaya hidup. Gaya hidup kita bagaimana agar sampah yang kita produksi ya tidak sampai kepada TPA. Jadi hanya diselesaikan atau dikelola habis di sumber sampahnya. Ya, apakah bisa? Yakin harus bisa. Kalau informasi-informasi pembinaan itu terus dilakukan kepada masyarakat. Ya. Lanjut. Bagaimana kunci utamanya agar zero waste ini ya, menuju zero waste ini bisa kita laksanakan? Yang pertama adalah tidak membuang sampah di sembarang tempat. Dan juga seminimal mungkin memproduksi sampah. Apa bentuk-bentuk yang real di dalam kita seminimal memproduksi sampah? Antara lain adalah kita membeli barang dengan minimal bungkusnya. Mungkin barangnya kecil gitu, tapi bungkusnya besar, banyak sekali. Nah, ini akan menimbulkan sampah yang banyak sekali. Terus kita pada saat makan permen di jalan, kemana nih kita membuang sampahnya? Kalau
barangnya kecil ya tentu aja di saku masih bisa ya, atau dibawalah sampai kita menemukan tempat sampah gitu. Orang akan sungkan membuang di tempat yang bersih. Kalau tempatnya udah bersih gitu, kita membuang akan rasanya sungkan. Tapi kalau tempatnya kita di sekitar kita kotor, maka kita pun akan membuang sampah itu akan dengan mudahnya gitu. Akan mudah membuang sampah. Makanya inilah kebersihan yang harus kita jaga sehingga orang lain pun akan bisa memahami bahwa kebersihan itu harus dijaga secara bersama-sama. Seminimal mungkin menggunakan bahan sekali pakai ya. Di sini ada tas kreseknya, ada sedotannya, ada banyak hal ya yang barang yang sekali pakai ini masih sering kita pakai. Tentu ini yang harus juga kita upayakan sehingga kita tidak harus menggunakan barang-barang yang sekali pakai. Dan yang paling utama lagi adalah menciptakan budaya bebas sampah. Ini kita sendiri yang harus membudayakan agar kita bisa mengelola sampah dengan baik, ya, sehingga sampah ini tidak berada di mana-mana ya, tidak berada di tempat yang salah gitu, tapi harus berada di tempat sampah yang benar. Kemudian kunci yang kedua, tadi adalah kunci utama itu kunci pertamanya. Ini yang kunci keduanya adalah pilah sampah dari sumbernya. Siapa sumbernya? Adalah rumah tangga. Ya, kalau rumah tangga bisa memilah sampah ini minimal menjadi organik dan anorganik. Organik ini yang semua yang basah-basah, yang bisa membusuk. Ya, untuk yang anorganik ini memang macamnya banyak sekali. Ada logam, ada kertas, ada botol, ya, banyak sekali macamnya. Dan itu harus kita pilah sehingga memudahkan di dalam melakukan pengelolaan lebih lanjut. Kemudian kunci ketiga, sampah organik ini kita komposkan, ada menggunakan komposter, ada takakura, ada LSO atau lubang sampah organik ya. Itu bisa juga berupa biopori. Jadi biopori itu juga dipakai untuk sampah yang basah tadi organik. Kemudian kunci keempat adalah menjadi nasabah bank ya, bank sampah. Menjadi nasabah. Artinya kita semuanya ya, semua rumah tangga ini diharapkan menjadi nasabah bank sampah. Artinya bank sampah itu harus ada di mana-mana. Di lingkup-lingkup terkecil dan juga sampai lingkup yang terbesar di sebuah kota gitu. Kalau lingkup terkecil mungkin hanya satu gang saja atau satu dawis lah, dasawisma. Itu mempunyai bank sampah yang bisa dimanfaatkan oleh warga setempat. Dengan adanya bank sampah ini edukasi sudah mulai muncul ini, bahwa masyarakat akan lebih mudah di dalam memahami mana nih ada sampah anorganik yang masih punya nilai jual. Artinya kita sudah memulai dengan sirkular ekonomi ya. Dan ini mulai kita akan memahami nanti bahwa dengan sirkular ini kita akan bisa menjalankan ataupun mengelola sampah hingga menjadi bahan baku. Selanjutnya di kunci kelima, ini dari bank sampah unit yang kecil-kecil tadi di sebuah gang ada bank sampah, di RT ada bank sampah, di RW ada bank sampah. Itu kita namakan sebagai bank sampah unit. Kemudian bank sampah unit menyetor kepada bank sampah induk. Ini bank sampah induk bisa yang skopnya adalah bisa kota, bisa juga skopnya adalah kecamatan. Karena dalam satu kabupaten ataupun kota itu bisa lebih dari satu bank sampah induk sebagai pengumpulan dari bank sampah unit. Ini pada saat ini juga sedang digodok ya untuk yang peraturan ataupun petunjuk pedoman mengenai bank sampah. Ini kita akan oleh KLHK, oleh Kementerian Lingkungan Hidup akan dibuatkan aturan mengenai bank sampah dan memang hanya ada dua saja, yaitu bank sampah
unit dan bank sampah induk ini nantinya. Termasuk kayak lapak ya, seperti apa istilahnya tukang rombeng, itu nantinya akan harus melebur kepada bank sampah unit atau bank sampah induk. Ya, karena mereka sekarang ini kan tidak terdata, tidak terdaftar, tidak punya izin gitu. Sehingga mereka pada suatu saat nanti setelah ada aturan-aturan yang jelas, mereka harus masuk dalam bentuk bank sampah ini. Kemudian kunci yang keenam adalah bank sampah induk. Ini setornya ke industri daur ulang. Dari bahan-bahan yang ada di bank sampah itu kemudian diproses oleh industri menjadi dari bahan baku menjadi bahan jadi. Dan kemudian itu akan ke konsumen lagi. Artinya ada perjalanan dari sampah-sampah yang ada ini, dari bahan yang ada, terus kemudian terproses ya menjadi barang jadi lagi dan kembali ke konsumen lagi. Memang ada kewajiban bagi sebuah industri atau produsen ya yang membuat suatu produk, tentu di situ juga dibarengi produk itu dengan sampah. Ya sampah itu bisa dalam bentuk packagingnya atau bungkus-bungkusnya. Ini juga industri atau produsen wajib untuk melakukan pemrosesan ya terhadap sampah yang dihasilkannya itu. Dan ini kita merujuk kepada Undang-Undang 18 tahun 2008. Ini sudah ada aturan bahwa bank sampah ini atau produsen ini harus melakukan pengelolaan terhadap sampah. Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah berjalan ya dalam pengelolaan sampahnya itu sudah jalan, sudah bisa dilakukan penghabisan atau pengelolaan sampah itu oleh sumber sampah yaitu rumah tangga, maka yang akan masuk ke TPA itu hanyalah residunya saja. Dengan adanya residu yang masuk ke TPA, maka umurnya TPA ini akan panjang. Tidak 5 tahun, bisa mungkin 10 tahun gitu. Ini yang diharapkan. Ini yang kita tuju bahwa TPA kita akan mempunyai umur yang panjang. TPA ini mahal sekali soalnya. Satu TPA itu bisa 200 miliar. Kalau umurnya hanya 5 tahun, itu artinya pemerintah kabupaten kota harus mengadakan lagi TPA-TPA baru. Dan ini jelas sangat kesulitan bagi mereka karena harga atau biaya yang sangat mahal itu. Dengan adanya kita lakukan pengelolaan sampah, di sini ada wakil gubernur ya. Ini melihat ke Talang Agung, TPA yang ada di Malang ini akan dijadikan tempat wisata dan nyatanya bisa. TPA pun yang tempatnya bau, menyengat, jorok gitu ya, itu ternyata juga bisa dijadikan tempat wisata. Dan selain wisata juga di situ menjadi tempat edukasi. Edukasi bagaimana cara mengelola sampah, bagaimana sampah yang benar-benar sudah sampah masih bisa dimanfaatkan. Baik itu untuk bahan bakar seperti bahan bakar untuk kompor, segala itu masih bisa dilakukan di TPA itu. Sehingga edukasi inilah yang diharapkan bisa menjadi bentuk pembelajaran kepada masyarakat bahwa TPA juga bisa tidak kotor gitu. Karena selama ini juga pembangunan TPA yang baru seperti di Sidoarjo itu juga sedang membangun TPA. Ini banyak sekali perlawanan dari masyarakat karena bau dan merasa terganggu oleh bau gitu ya dan lalatnya. Padahal TPA pun bisa dibuat yang tidak bau gitu. Oke, lanjut. Di
Slide berikutnya di sini ada bentuk pengelolaan sampah yang bisa dilakukan oleh kita semuanya. Tentunya sudah mengenal ya semua Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan adanya EcoBrick. EcoBrick ini kita mencoba untuk memenjarakan, tapi tidak semua tentunya, tapi hanya sampah-sampah plastik, terutama yang tipis-tipis ini. Ada yang plastik fleksibel, ya, ada plastik resek, ada plastik yang multi layer itu, sehingga karena memang plastik-plastik ini juga didaur ulang, banyak yang tidak mau, banyak yang masih belum menerima untuk diapakan gitu. Mereka belum punya caranya untuk mendaur ulang sampah-sampah termasuk seperti bungkusnya mie instan, itu juga masih belum bisa laku di tingkat pengepul, itu juga belum laku. Untuk itu kita jadikan EcoBrick saja, ya. Kita masukkan ke dalam botol, dan botol itu nanti dengan sudah penuh dengan ukuran berat sekitar 200 sampai 250 gram, ini sudah padat sekali. Nah, dengan padat ini bisa dipakai sebagai EcoBrick-nya, pengganti batu bata gitu. Ini bisa kita manfaatkan dengan cara-cara tertentu. Kami di rumah, saya sendiri di rumah ini juga ternyata memproduksi sampah plastik itu ternyata juga banyak sekali. Saya juga mengumpulkan di rumah, siapapun yang di rumah ini memegang sampah plastik, entah itu dari mie instan, entah itu dari kiriman online, pengiriman online, ataupun plastik-plastik yang lain, itu saya dikumpulkan di satu tempat, ya. Ternyata ya banyak sekali. Ini adalah contohnya, ya. Wah, saya nggak bisa kelihatan ya. Saya tuh punya tempat ini yang kemudian plastik-plastik itu saya kumpulkan, kemudian kami gunting-gunting sehingga akan siap untuk dimasukkan ke dalam botol. Nah, EcoBrick ini juga salah satu bentuk cara ya untuk menghabiskan atau tidak membuang sampah plastik sampai kepada TPA. Ini tentunya sangat baik seperti itu. Semoga adik-adik dan juga Bapak Ibu sekalian bisa membuat EcoBrick ini dengan tujuan adalah untuk memenjarakan sampah-sampah plastik. Kalau tempat saya, EcoBrick ini saya pajang di bagian di pagar. Bagaimanapun juga, kalau kita memajang sebuah EcoBrick, tentu dalam bayangan saya, bayangan yang melihat adalah kita sudah peduli dengan lingkungan karena sampah-sampah plastik ini kita penjarakan, gitu. Yeah. Baik, kita lanjutkan. Kita kepada prinsip pengelolaan sampah. Sebetulnya tujuannya apa sih ngelola sampah itu? Ya, sampah kok pakai dikelola-kelola? Ada apa gitu? Ternyata yang pertama adalah pengelolaan sampah itu dapat mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis. Ini tadi dengan adanya daur ulang, ya. Kemudian ada istilah sirkular ekonominya. Kemudian sampah ini bisa dibentuk menjadi barang-barang yang lebih punya nilai, dan bahkan zaman sekarang ini hasil karya dari sampah itu kalau bisa dipegang oleh tangan-tangan yang terampil, ternyata malah mempunyai harga yang jauh lebih tinggi gitu. Karena mungkin salah satunya ya menghargai ya
bagaimana sebuah sampah ini bisa menjadi barang yang bagus gitu. Kemudian yang kedua, ini juga penting sekali bahwa tujuannya adalah mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup dan tidak merusak estetika. Tidak membahayakan bagi makhluk hidup itu ya semuanya, ya hewan, ya tanaman, ya manusia, ya. Ini akan tidak membahayakan dan juga dilihat secara estetikanya itu juga bagus. Sehingga sampah yang masuk ke TPA itu sudah dinamakan dikelola. Jadi sampah yang dikelola. Kalau dalam bahasa Jaksrada atau kebijakan dan strategi ya daerah tentang pengelolaan sampah itu bahwa TPA ini merupakan penanganan gitu, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Ada pengurangan, ada penanganan. Kalau pengurangan ini dilakukan oleh masyarakat, sedangkan kalau penanganan dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dalam kaitan dengan sampah gitu. Jadi di dalam Jaksrada itu ada pengurangan dan juga ada penanganan. Sampah yang masuk ke dalam TPA itu juga sudah termasuk di dalam penanganan. Karena tadi prinsipnya adalah tidak membahayakan bagi lingkungan hidup dan tidak merusak estetika. Jadi ada dua tujuan tadi. Oke, selanjutnya ada manfaat pengelolaan sampah. Apa saja manfaatnya? Satu adalah penghematan terhadap sumber daya alam. Artinya kalau sampah-sampah ini kemudian dimanfaatkan ya untuk membuat plastik-plastik dalam bentuk-bentuk yang baru, maka ini tidak perlu mengambil sumber daya alam yang masih ada, tapi menggunakan sampah-sampah yang sudah dipilah dan menjadi bahan baku di dalam industri. Kemudian juga menghemat energi. Kalau ini kemudian dijadikan listrik, dijadikan bahan bakar, maka tidak perlu harus menggunakan bensin ataupun minyak tanah ya. Ini. Kemudian menghemat lahan TPA itu jelas sekali. Kalau kita mengelola sampah, maka TPA umurnya menjadi panjang. TPA-nya umurnya panjang sehingga dia bisa menghemat ya lahannya. Yang keempat adalah lingkungan kita menjadi asri, yaitu bersih, sehat dan nyaman. Dan yang terakhir, lanjut. Ini ada catatan di sini, ada catatan yang terakhir ini bahwa Go Zero Waste ini ya menuju Jatim Merdeka dari Sampah. Yang pertama sekali harus kita ingat jangan atau stoplah buang sampah sembarangan dan kelola sampahmu. Cara ngelolanya tadi sudah diterangkan ya, mungkin akan cukup jelas. Jadi stop buang sampah sembarangan dan kelola sampahmu. Ini tempat kita artinya akan menjadi bersih. Yang kedua, kita semua ingin rumah kita bersih. Ya betul, kita semuanya ingin rumah kita bersih. Tapi bukan berarti kita buang sampah ke tetangga ataupun ke sungai ataupun ke tempat-tempat lain yang tidak seharusnya. Kalau sampai kita buang sampah karena pengen bersih rumah kita, buangnya ke tetangga, ya mesti jadi gegeran lah ya sama tetangga ini. Tentunya akan seperti itu. Dan juga kalau dibuang ke sungai, ya sama saja. Karena sungai ini milik bersama, milik orang banyak. Kalau kita buang sampahnya ke sungai, ya artinya kita akan mengusik ya kebutuhan orang lain yang harus dijaga kebersihannya. Ini. Saya melihat ya, ada juga sih petugas sampah ya, petugas sampah ini menyapu jalanan dari ujung sana ya, disapu gitu udah bersih jalanannya. Tapi akhirnya bukannya dikumpulin dibawa ke truk, tapi dia kemudian dibuang ke saluran air yang ada di situ. Atau dikumpulin lalu di ujung jalan sana dibakar gitu. Ini artinya petugas sampah ini juga perlu dong ada
ada pembinaan ya. Mungkin karena ketidaktahuan saja mereka itu, sehingga membersihkan, bersihnya udah betul, bersih, jalanan jadi bersih gitu. Tapi langkah terakhirnya ini yang kemudian menjadi kurang bijaksana karena masuk ke saluran air atau dibakar gitu. Yeah. Kemudian yang berikutnya, kita tahu sampah popok ya, memang ini paling enak loh sampah popok itu kalau begitu kotor sudah dipakai langsung dilempar ke sungai, seolah-olah sungai itu bisa mencuci popok itu dengan baik. Mungkin pikirannya seperti itu. Yaitu popok yang kotor ya, kemudian kita bawa ke toilet, kita cuci. Bisa popok, bisa diapers ya. Kita cuci dulu sehingga bersih, kemudian kita gulung lagi ya, kemudian kita buang di tempat sampah. Tentu ini tidak akan menimbulkan bau. Kan kadang-kadang mungkin kita kalau kotor langsung ditaruh di tempat sampah akan malu juga ya, karena akan membuat bau banyak orang gitu. Nah, sehingga cucilah dulu di toilet dan kemudian dibuang ke tempat sampah. Dan mohon memang tidak boleh dibuang ke sungai. Ini kita sudah mengantisipasi banyak sekali agar masyarakat tidak membuang popok ke sungai. Ini sudah upaya-upaya kita sudah sangat banyak ini. Baik, yang terakhir kemudian ubahlah gayamu. Ini diubah gaya kalian, itu kita ubah gaya kita semuanya. Itu kita ubah dengan cara kelola sampahmu dari rumah tangga kita. Dikelola, habiskan sampah itu ya dengan seperti yang tadi caranya agar kita bisa menuju Jatim merdeka dari sampah. Ini yang kita tuju dan semoga ini bisa benar-benar tercipta dan kita akan mendapatkan Jawa Timur yang terbebas dari sampah. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini memberikan wawasan baru, mendapatkan manfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fauzi telah memaparkan materinya. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Darussetiorini, MSI. Beliau ini adalah manajer riset Ekoton. Langsung saja Ibu untuk memaparkan materinya selama 30 menit. Saya minta ke panitia screen sharing dari sini. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa semua. Jadi perkenalkan dulu Darussetiorini. Saya sehari-hari bekerja di Ekoton sebagai koordinator program Zero Waste City. Jadi senang sekali pagi ini saya bisa memberikan sedikit informasi ya berkaitan dengan kegiatan kami yang sedang dilakukan dalam Zero Waste City dan Jatim Merdeka dari Sampah. Jadi untuk presentasi hari ini saya akan membagi menjadi 5, yaitu kondisi sampah yang tidak terkelola, penanganan sampah Indonesia pada saat ini, juga sampah yang berkelanjutan, dan ada 10 tahap menuju Zero Waste City dan juga model Ringinanom Rapi Aman yang sedang berjalan bersama Ringinanom dan pemerintah Kabupaten Gresik. Ini kondisi yang biasa sekali kita lihat di mana-mana ya, di
Jawa Timur, juga di Indonesia, di mana sungai itu menjadi tempat sampah, bahkan saat wabah corona seperti ini, sepertinya sampah itu semakin banyak mengalir sungai karena anggaran dari pemerintah yang sebelum pandemi itu sudah kurang, setelah pandemi anggarannya juga harus dialihkan untuk penanganan wabah corona. Nah, ini kondisi sungai yang penuh plastik, kita lihat di sungai-sungai daerah perkotaan khususnya yang padat penduduk, dan terutama sampah popok kita temukan paling banyak mendominasi sampah yang ada. Jadi di Ekoton kami memiliki brigade evakuasi popok, jadi membersihkan jembatan, sungai, juga melakukan brand audit. Seperti ini hasilnya dengan melibatkan relawan dari mahasiswa, komunitas, mengajak masyarakat membersihkan sungai. Kami menemukan bahwa merek popok yang paling banyak ditemukan di sungai adalah Unicam, PNG, Softex, Kimberly and Park, Gun, dan Kau. Nah, ini kami juga memetakan tempat pembuangan sampah popok yang ada di Pulau Jawa dan paling banyak ada di Jawa Timur ya. Ini kondisi sungai kita menjadi tempat pembuangan sampah. Dan Sungai Berantas di Jawa dan Bengawan Solo yang juga sebagian ada di Jawa Timur itu berdasarkan penelitian internasional merupakan sungai yang memberikan kontribusi pencemaran sampah plastik ada di peringkat keempat. Dijumpai di sungai yang tidak terkelola dengan baik adalah plastik fleksibel atau bungkus-bungkus kemasan yang tipis, baik multi layer yang single layer. Seperti kalau sekarang kita beli snack, beli pentol, beli es, pasti dibungkus plastik, beli bungkus plastik. Kemudian kemasan kecil, sampo, bumbu masak itu juga dengan plastik multi. Nah, ini yang harus dikendalikan karena 76% ya yang ada di lingkungan oleh plastik itu merupakan sampah plastik fleksibel. Baik, untuk bagian kedua, bagaimana kondisi penanganan sampah Indonesia saat ini? Ternyata masih sedikit sekali layanan sampah yang bisa disediakan pemerintah, hanya sekitar 24% ya secara formal yang dikelola oleh pemerintah, dan sisanya sebanyak 21% itu sampah yang tidak terkelola, tidak terkumpul oleh. Akhirnya yang terjadi kita lihat di mana-mana banyak orang bakar sampah, dibuang ke sungai, dibuang ke laut, menjadikan kondisi lingkungan kita semakin terlihat kotor dan tidak nyaman, juga menjadi sumber penyebaran maupun dampak gangguan kesehatan. Kemudian sudah dilakukan pengumpulan formal, penanganan sampah di TPA atau tempat pemrosesan akhir itu pun masih belum baik ya, karena sebagian besar itu hanya dibiarkan ditumpuk secara terbuka. Apalagi di daerah yang kota kecil, kepulauan, di mana sama sekali tidak layanan pengangkutan sampah dan pengolahan sampah. Akhirnya masalah di daerah tersebut, terutama diprioritaskan di daerah-daerah perkotaan. Akhirnya daerah yang pinggiran seperti Driorejo, Wringinanom, kalau di Gresik ya, itu sangat sedikit sekali area yang terlayani. Akibatnya karena tidak adanya layanan pengelolaan sampah, akan membakar sampah, padahal kita punya aturan yang melarang masyarakat, terbukti bahwa plastik bisa melepaskan gas beracun yang disebut dioksin, terutama di sampah plastik yang mengandung senyawa klorin, misalnya PVC,
kayu yang mengandung pestisida klorin yang sudah diproses supaya anti rayap, juga peluburan logam. Ini adalah beberapa contoh plastik dengan kode angka 3, yaitu terbuat dari material PVC. Ini yang harus dari untuk di tempat pembakaran sampah maupun di alat pembakaran sampah ya. Dan plastik itu banyak mengandung bahan kimia beracun yang bisa menimbulkan penyakit kanker, kemandulan, keguguran, perkembangan anak tidak normal, terutama di bagian sarafnya ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali kalau penanganan sampah plastik tidak lepasnya dioksin yang paling besar berdasarkan penelitian yang dilakukan di negara Amerika. Nah, kami sedang mempromosikan kepada masyarakat, kepada pemerintah, supaya kita berhenti membakar sampah, terutama sampah plastik, karena banyaknya racun-racun yang bisa terlepas ketika kita membakar sampah plastik, yang itu bisa menimbulkan efek merusak ganggunya sistem hormon, penyakit jantung, pernafasan akut, ginjal, iritasi kulit ya. Identifikasi yang dilakukan masalah pengelolaan sampah, yang pertama adalah tingkat kapasitas pengelolaan sampah yang masih rendah dari pemerintah daerah. Hanya 32% saja TPA di Indonesia yang dioperasikan secara benar, dan 55% itu masih menerapkan kepedulian masyarakat yang masih sangat sebanyak 72% masyarakat tidak peduli terhadap masalah sampah. Kemudian yang sampah plastik kita meningkat dengan pesat, dan ini dari tahun 95 hanya 9% komposisi sampah plastik, tahun 2016 naik menjadi 16%. Kemudian masalah yang keempat, juga belum ada peran dan tanggung jawab produsen mengurangi sampah dan mengendalikan serta mengolah sampah plastik yang dihasilkan dari produknya. Dan kelima, penegakan hukum yang belum berjalan. Ini pembiayaan yang kurang memadai, kekurangan lahan TPA. Seringkali bank sampah itu dianggap sebagai solusi pengelolaan sampah. Padahal faktanya bank sampah hanya mampu mengolah 1,37% saja. Jadi yang perlu diperbaiki sebenarnya adalah sistem pengumpulan dan pengelolaan sampah agar semua masyarakat, semua rumah tangga itu tertangani dengan akses pengangkutan dan pengelolaan sampah. Dan ini wajib disediakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah desa, kabupaten maupun provinsi sampai ke pemerintah pusat. Jadi dari sampah yang dikelola pemerintah ada loss rate ya, atau terkelola. Semakin jauh masyarakat itu dari pusat kota itu biasanya semakin. Nah, seperti ini kondisinya, satunya di Kabupaten Gresik, di kawasan pesisir. Nah, itu juga tidak terlayani. Nah, ini pembagian kewenangannya. Jadi sebenarnya ada di pemerintah desa dan pemerintah kabupaten ujung tombaknya. Pemerintah desa menurut undang-undang itu diwajibkan untuk menyediakan sarana ya, melakukan pengumpulan dan membangun penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah seperti TPS 3R. Nah, dalam melaksanakan tanggung jawabnya ini tentunya pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, nasional itu juga harus melakukan pendampingan, pembinaan, dan juga pendanaan ya. Nah, ini yang mungkin banyak desa yang belum memahami bahwa
tanggung jawab pengumpulan dan pengangkutan serta pengelolaan sampah di tempat penampungan sampah sementara itu menjadi tanggung jawab mereka. Kita bisa lihat sedikit sekali ya desa yang sudah memiliki sistem pengangkutan sampah ataupun sarana TPS 3R. Nah, ini yang perlu dibangun di semua desa supaya kita bisa menangani masalah sampah. Dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan, yang dilakukan adalah menerapkan sistem pengelolaan sampah dengan hierarki yang benar. Jadi yang paling harus diproteskan adalah reduksi atau pengurangan jumlah timbulan sampah. Kemudian kita menggunakan kembali, setelah itu dilakukan, baru manfaatan untuk daur ulang. Pemulihan terakhir yang paling tidak disukai itu adalah penampungan, lagi adalah dengan insinerasi atau pembakaran, baik itu dengan waste to energy atau waste to oil atau teknologi pengelolaan sampah dengan thermal. Itu yang harus kita hindari. Pengelolaan sampah itu sangat bisa hanya menyelesaikan masalah di end of pipe, di ujungnya saja setelah sampah itu terbentuk. Maka yang harus dilakukan adalah di tahap awal ini, produksi konsumsi. Bagaimana produk-produk yang kita gunakan setiap hari itu harus dipastikan supaya sampahnya bisa semuanya terolah. Dan ini menjadi tanggung jawab produsen juga, tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Setelah kita mengendalikan dari aspek produksi, dari produsen plastik atau sampah, barulah kita merumuskan ya bagaimana program untuk pengumpulan, pemilahan, daur ulang. Dan kalau masih ada sampah yang tidak terkelola, kita juga harus melakukan pengendalian supaya tidak bocor ke laut, terbuang ke sungai ataupun dibakar. Dan terakhir kita menyiapkan sarana untuk melakukan pemrosesan akhir dengan sistem landfill. Landfill ini cukup mahal, tapi dengan sistem insinerator itu akan jauh sangat lebih mahal. Jadi yang paling realistis adalah kita tetap menggunakan sistem landfill dengan catatan setiap desa tadi harus membangun sistem pengelolaan sampah dan pengumpulan sampah mandiri. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada program yang namanya Adipura. Di situ juga sudah mensyaratkan di tahun 2020 pengurangan sampah itu menjadi salah satu komponen penilaian ya. Dan target pemerintah tahun 2025 Indonesia harus bisa menyediakan 100% layanan sampah dengan pengurangan sampahnya 30% dan peningkatan penanganannya hingga 70%. Nah, dengan program ini maka semua pemerintah daerah harus meninggalkan model pengangkutan dan pembuangan ya, model pengelolaan sampah dengan kumpul angkut buang. Itu sudah tidak relevan karena kita sudah memiliki target untuk mengurangi sampah 30% dan meningkatkan penanganan 70%, terutama dilakukan sejak dari sumbernya. Dan untuk rekomendasinya kita perlu mengurangi dan menggantikan penggunaan plastik, desain ulang produk kemasan plastik oleh produsen, menggandakan pengumpulan sampah plastik karena yang menjadi masalah di sampah kita adalah tidak adanya pengangkutan dan pemilahan. Jadi itu yang harus ditingkatkan. Kemudian kalau sudah dilakukan pemilahan, kita perlu melakukan peningkatan kapasitas daur ulang dan juga peningkatan sarana untuk pengumpulan terpilah dan pengolahan sampah. Brand audit itu perlu kita lakukan supaya kita bisa mengidentifikasi siapa sebenarnya sumber penghasil sampah. Dari hasil produksi sampah yang di sungai, kami menemukan ada 10 merek pencemar yang paling banyak adalah Wings, Indofood, Unilever, Mayora, Ajinomoto, dan seterusnya. Nah, ini tidak bisa diteruskan ya, produsen menghasilkan produk yang dikemas plastik tidak bisa didaur ulang dan mencemari lingkungan, sementara mereka terus meraup untung ya tanpa menjalankan tanggung jawabnya. Maka kita perlu mendorong ada skema
extended producer responsibility yang mewajibkan semua perusahaan menarik kembali sampah yang sudah dia hasilkan dan menyediakan sarana pengolahan yang ramah lingkungan. Dan yang menjadi masalah juga adalah kecilnya anggaran untuk pengelolaan sampah di Indonesia. Idealnya itu anggaran sampah itu 24 kali lebih besar dari anggaran yang ada sekarang. Jadi dihitung oleh penelitian sistemik, saat ini anggaran Indonesia hanya Rp9.100 per KK tahun. Padahal idealnya kita membutuhkan 224.000 per KK per tahun. Jadi masih harus ditingkatkan 24 kali lipat. Kenapa ini menjadi masalah? Karena tidak adanya anggaran ini sangat menghambat ya operasional pengelolaan sampah di lapangan. Kemudian juga pengelolaan sampah di TPS 3R itu harus menjadi sistem yang dibangun di tiap desa supaya bisa mendanai biaya pengelolaan sampah secara mandiri. Bisa digali sumber-sumber pendapatan mulai dari pendapatan dari penjualan ulang, kemudian iuran masyarakat, juga ada subsidi pemerintah, dan juga ada biaya tanggung jawab sosial dari perusahaan. Ini bisa kita gali lagi untuk menyediakan anggaran pengelolaan sampah di setiap desa. Untuk program Zero City, di dalam Zero City itu adalah tujuannya supaya 100% sampah yang dihasilkan dari setiap desa bisa dikelola secara mandiri oleh desa tersebut dengan cara melakukan pengurangan di sumbernya, pemilahan pada sumbernya, dan melakukan pengolahan sampah organik di sumbernya juga. Dan yang dikirim ke TPA tadi seperti Pak Fauzi bilang hanya sampah residu saja. Dan ini membutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta. Jadi ini yang perlu kita bangun. Di dalam Zero Waste itu ada 3 pilar. Yang pertama adalah sistem yang terdesentralisasi. Artinya di sini bukan sistem yang terpusat, tapi didelegasikan ke pemerintah desa. Kemudian pilar yang adalah kita bisa membangun kehidupan yang lebih berkeadilan. Tadi disebutkan sulit sekali mencari TPA baru karena tentunya kita juga tidak mau rumah kita di sekitar kita dijadikan tempat pembuangan akhir sampah. Jadi untuk mengatasi hal ini maka sampah dari masing-masing desa harus dikelola sendiri oleh desa tersebut, minimal sampah organik dan sampah daur ulang, sehingga kita tidak membutuhkan lahan yang sangat besar untuk menampung sampah dari berbagai pelosok kota. Kemudian yang ketiga yang dibutuhkan adalah community leadership, butuh kepemimpinan tokoh masyarakat di desa, baik itu mungkin kepala desa yang memiliki komitmen dan perhatian yang tinggi terhadap pengelolaan sampah, maupun tokoh masyarakat lain yang bisa memberikan pengaruh ya dalam mendukung kebijakan sampah. Jadi dalam konsep Zero Waste City, semua sampah yang dihasilkan dari kota seluruhnya menjadi sampah organik dan sampah residu. Jadi dari rumah sudah dilakukan 3 jenis pemilahan sampah. Dikirim ke perusahaan pabrik daur ulang, sampah organik menjadi kompos untuk penghijauan kota, dan sampah yang residu yang tidak bisa daur ulang harus dikirim ke TPA. Secara bertahap dilakukan RIN atau didesain ulang batasan atau pelarangan dan menyediakan sistem alternatif di mana masyarakat tidak menggunakan saset tapi menggunakan sistem isi ulang. Seperti kita beli kecap zaman dulu ya. Kecap itu kita beli botolnya kaca, botol yang kosong kita dapat botol yang sudah berisi yang baru, dan botol kosong tadi dibawa lagi ke pabrik kecapnya untuk diisi kembali. Jadi seperti itu yang harus banyak dikembangkan. Manfaat dari Zero Waste dengan sistem terdesentralisasi tadi dikelola oleh desa secara mandiri, maka akan sedikit sampah yang dihasilkan atau yang keluar. Kemudian pengeluaran kota untuk pengangkutan sampah
dan partisipasi masyarakat, rasa memiliki ya rasa solidaritas itu menjadi lebih besar. Biaya untuk zero waste ini sudah dihitung jauh lebih murah daripada sistem kumpul angkut buang yang sekarang sudah diterapkan ya. Jadi zero waste city ini dibutuhkan biaya $5 per ton, sedangkan untuk sistem linier kumpul angkut buang membutuhkan dana $10. Dan kalau sampah ini sudah terlanjur lepas ke lingkungan, biaya pembersihannya itu akan jauh sangat mahal lagi, sekitar $200 per ton. Nah, dengan menerapkan Zero Waste City ini, kita lebih membuka lapangan kerja baru karena tiap desa harus membuka sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah sendiri, mengurangi sampah juga meningkatkan jumlah sampah yang bisa didaur ulang. Jadi untuk biayanya itu dari yang 80% untuk pengangkutan bisa dialih membayar tenaga kerja, membuka lapangan baru, dan penguatan ekonomi lokal. Ini sudah ada hitung-hitungannya. Contoh kasus di Filipina, mereka bisa memperbaiki sistem pengangkutan sampai menyediakan 100% sampah dari masyarakat di desanya terangkut. Kemudian sampah yang lepas ke lingkungan dari sebelumnya 105 ton per hanya 5 ton per hari, sedangkan sampah yang bisa dikomposkan menjadi 129 ton. Demikian pula di India. Jadi program ini merupakan program yang sudah dilakukan di tingkat internasional dan Indonesia juga menjadi salah satu contoh penerapannya ya di Gresik, di Surabaya, di Medan, di Denpasar, dan di Bandung, Jawa Barat. Ini ada model-model penerapan Zero Waste City. Untuk yang di Gresik, Ringinanom Rapi Aman itu menjadi tagline-nya, di mana di sini merupakan kolaborasi Desa Ringinanom, pemerintah Gresik, dan Ekoton. Kami ingin membuat sebuah model pengelolaan sampah dengan sistem gotong royong dan aturan desa dan menyediakan sarana kompos untuk sampah. Karena sampah itu adalah sampah organik. Jadi 69% adalah sampah organik. Pembuatan kompos, bukan yang lainnya. Kemudian dari rumah kami mengajak masyarakat memilah sampah menjadi 3, yaitu sampah organik, residu kotor, dan daur ulang bersih. Ada 10 tahap menuju Zero Waste City ya. Yang pertama ini kita harus mengetahui dulu bagaimana karakteristik timbulan sampah, bagaimana kesiapan masyarakat, bagaimana dukungan pemerintah daerah. Ini hasil auditnya kami menemukan memang paling banyak adalah sampah untuk anorganik, plastik dan kertas. Ya, jadi plastik dan kertasnya itu masuk dalam recyclable sebanyak 12%. Kemudian sampah popok ada 10%. Residu yang tidak bisa daur ulang ada 8%, contohnya saset, dan sampah B3-nya ada 1%. Setelah kita mengetahui karakteristik, ya kita lanjutkan dengan 9 tahap berikutnya. Yang kedua, konsultasi dan pelatihan, pembentukan komite pengelolaan sampah, penyusunan rencana 10 edukasi door to door. Itu tidak bisa dilakukan hanya dengan satu forum penyuluhan, tapi kita lakukan edukasi dari rumah ke rumah. Setiap rumah dipastikan memahami program pemilihan sehingga mereka harus paham tujuan caranya. Nah, ini sudah kami lakukan. Kemudian penerapan penuh dan juga yang tidak kalah penting perlu penegakan hukum bagi orang-orang yang melanggar aturan ya, membuang sampah sembarangan, bakar sampah, tidak memilah sampah, ada sanksi hukumnya. Jadi ini kondisi TPS 3R, ada 9 petugas sekarang ya. Dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mendukung program ini. Dari kepala dinasnya sendiri sudah meninjau lokasi dan pemilahan sampah sudah berjalan. Jadi ada 40 rumah yang sudah melakukan pemilahan sampah. Dan kami memberikan sedikit penghargaan bagi masyarakat yang memilah sampah sebagai ucapan terima kasih dan merangsang mereka baik lagi dan terus memilah sampahnya di rumah.
Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada waktu, mungkin apakah bisa ditampilkan video, Mbak Tidak ada, Bu. moderator? Oke, kita langsung diskusi kalau gitu, Mbak ya. Baik, terima kasih dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Daru telah memaparkan materinya. Sebelum tanya jawab dengan peserta, saya ingin berdiskusi dengan Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya mensosialisasikan mengenai pengelolaan sampah? Karena tidak semua masyarakat peduli akan hal tersebut. Misalnya seperti untuk memilah sampah, sampah organik atau non-organik. Seperti itu. Bagaimana pendapat dari Bapak dan Ibu? Bapak siapa, Ibu siapa? Untuk Bapak Fauzi. Baik. Ya, untuk kegiatan pengelolaan sampah kepada masyarakat, kita punya beberapa program ya yang selalu kita bawa kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami ya bagaimana cara pengelolaan sampahnya. Di kami di lingkungan hidup itu ada program banyak ya, ada Adiwiata, ada Desa Kelurahan Berseri, ada Adipura, ada Eko Pesantren, ada Saka Kalpataru ya. Itu semuanya tujuannya adalah untuk bagaimana juga mengelola lingkungan ya, juga termasuk di dalamnya adalah pengelolaan sampahnya. Ini sudah kita lakukan sudah sejak lama ya. Kalau saya sendiri juga mulai menangani Adiwiata itu sudah sejak tahun 2012 dan ini memang kita mencoba untuk menyampaikan program-program lingkungan kepada mereka baik yang berkait dengan sampahnya maupun juga masalah penghijauannya itu. Kemudian kita juga ada beberapa kegiatan lain seperti adopsi das berantas itu juga tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat, ayo kita melakukan suatu pengelolaan terhadap sampah sehingga sampah itu tidak masuk ke dalam sungai. Itu juga merupakan hal yang kita prioritaskan ke sana. Ya, sementara itu, monggo. Terima kasih Bapak Fauzi atas penjelasannya. Kemudian untuk Ibu Daru, bagaimana pendapat Ibu Daru mengenai sosialisasi kepada masyarakat tersebut? Ya, kalau untuk menumbuhkan kebiasaan atau kedisiplinan hal yang perlu disediakan pemerintah ya. Pertama itu tadi saya sudah sampaikan di dalam slide, anggaran yang memadai. Saat ini tuh anggaran pengelolaan sampah sangat jauh dari yang seharusnya disediakan pemerintah. Sebagian besar kota hanya menyediakan 0,5% anggaran pengelolaan sampah dalam APBD. Jadi pemerintah itu seperti membangun hotel mewah, membangun infrastruktur bagus, tapi untuk masalah pengelolaan sampah dan limbah itu tidak demikian dan tidak disediakan. Akhirnya sampahnya ya berdasarkan hitungan tadi harus ditangkatkan 24 kali lipat ya, meskipun tidak sebanyak itu, tapi paling nggak ada roadmap yang jelas. Tiap tahun ada kenaikan anggaran atau ada target-target yang jelas yang harus disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan layanan pengelolaan sampah kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, perlu aturan yang jelas tadi. Kewenangan antara desa, kabupaten, provinsi, pusat, ini masih sering lempar tanggung jawab. Jadi aturan yang jelas pembagian kewenangan ini perlu. Berdasarkan undang-undang tadi, desa harus menyediakan sistem pengumpulan dan pengangkutan sampai ke TPS, tempat penampungan sementara. Dan
hanya menyediakan pengangkutan dari TPS ke TPA. Tapi sistem ini kan banyak belum dipahami baik oleh pemerintah desa maupun kota kabupaten, bahwa desa ini juga perlu didampingi, perlu dikuatkan, perlu diberi, bukan hanya melimpahkan tanggung, tidak diberikan sources yang cukup bagi mereka untuk menjalankan itu. Yang dilewatkan adalah edukasi masyarakat serta penegakan hukum. Masyarakat kita menganggap buang sampah ke sungai itu hal yang wajar. Tidak ada yang berani memperingatkan, tidak ada yang berani melarang. Pemerintah pun demikian. Ada aturan dilarang buang sampah ke sungai, tapi tidak pernah ditegakkan. Ini yang kita rindukan, ya, kita dambakan dari pemerintah melakukan edukasi secara intensif ke desa-desa tepi sungai maupun di desa-desa yang lainnya, ya, juga dari ke sekolah-sekolah. Ini yang perlu dilakukan secara intensif. Perlu anggaran khusus untuk tim edukasi ini melakukan penyuluhan atau pendampingan door to door, ya, tadi kepada masyarakat supaya berhenti buang sampah ke sungai, dan ada sanksi hukum yang jelas. Siapa yang buang sampah ke sungai akan kepada mereka. Saya rasa demikian, Mbak. Ya, terima kasih untuk Bapak Fauzi dan Ibu Daru telah menjelaskan materi tersebut dengan baik. Langsung saja kita akan memasuki sesi kedua, yaitu tanya jawab dengan peserta. Saya memberikan kesempatan kepada 5 orang peserta. Silahkan jika ada yang bertanya untuk menghidupkan mikrofonnya dan menyebutkan nama, fakultas, domisili, dan pertanyaan itu akan ditujukan kepada siapa. Saya. Ya. Untuk Siapa dulu nih? Ya, Anda. Ya. Siapa? Saya. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin. Saya dari Pasuruan, Pak dan Ibu Daru, ya, di situ. Saya begini, Pak, saya karena pada dasarnya warga Pasuruan ini warga yang istilahnya itu di sini banyak sekali mebel, industri mebel. Saya tinggal di Kota Pasuruan, tepatnya di daerah Bukir. Nah, di tempat saya ini banyak sekali sisa-sisa potongan kayu yang tidak terpakai. Kalau orang sini bilangnya itu adalah serbuk kayu sama ini apa tuh namanya, pokoknya potongan buat yang dihaluskan itu loh. Nah, itu tidak terpakai. Dan mereka itu terbengkalai di sini. Kalau saya bilang juga ini terkesan sayang gitu loh. Nah, bagaimana langkah yang perspektif supaya potongan-potongan kayu dan serbuk kayunya ini bisa menjadi alternatif bagi warga sekitar Bukir, Kota Pasuruan, supaya tingkat perekonomiannya terangkat pada masa pandemi sampai saat ini, Bu. Pertanyaannya untuk Ibu Daru. Oh, iya. Baik, terima kasih, Bu Daru. Monggo. Ya. Jadi di situ ada banyak industri mebel yang menghasilkan limbah kayu. Kalau untuk industri mebel, pemanfaatannya biasanya sih sisanya itu bisa dibuat venir yang ukurannya lebih kecil gitu ya. Misalnya untuk membuat mungkin asap ataupun gantungan kunci atau apapun yang bisa jual, ya. Itu kalau di situ ada orang-orang yang punya minat yang tinggi untuk menghasilkan karya seni. Jadi bisa diolah, kemudian mungkin bisa juga press atau dibuat semacam kerajinan tangan lah, mungkin dari menjadi pot tanaman atau apapun setelah dia dihancurkan ya menjadi serbuk, kemudian digabungkan lagi atau dicetak lain yang bisa lebih bermanfaat. Kalau manfaatannya sebagai ini kan sampah organik ya, potongan kayu. Setelah dia dihaluskan menjadi serbuk, bisa juga menjadi campuran untuk tapi harus dipastikan kayu yang digunakan ini bukan kayu yang proses dengan pestisida kimia, karena tadi kalau ada pestisida kimia, dia bisa mengkontaminasi kalau digunakan menjadi kompos. Nah, jadi bisa yang sudah ditreatment dengan pestisida, diolah menjadi bahan kerajinan tangan,
Untuk yang kayu alami tanpa pestisida kita bisa di halaman dan kompos pupuk organik dari sampah-sampah lain juga bisa dicampur di sana. Gitu Mas Kolil. Iya, kelihatannya memang butuh orang-orang kreatif ya Mbak Daru ya untuk bisa mengelola sampah-sampah yang spesifik seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Semoga warga Pasuruan, tepatnya di tempat saya ini, warga yang kreatif memang dasarnya Pak ya, dan memang dasar yang sisa-sisa potongan-potongan kayu tadi bisa dikelola dengan baik. Pada dasarnya itu ada tempat ininya, ada tempat untuk yang istilahnya itu kantor untuk mengurusi pasang label, tapi karena memang warganya mungkin masih kurang sadar, jadi masih belum dioptimalkan sisa-sisa potongan tadi. Dan bisa dikelola jadi lebih baik dan menghasilkan uang, apalagi sekarang masa pandemi bisa menambah penghasilannya mereka. Sama saya juga menjadi korban pandemi. Semuanya begitu. Mudah-mudahan bisa terangkat semua. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan kedua tadi saya itu siapa? Mas Ainun Ikromin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ainun, mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya mau tanya untuk Pak Fauzi dan Bu Daru. Saya beralamat di Jombang, lebih tepatnya di desa pesisir Sungai Brantas, di desa Jatiduwur, Kesamben, Jombang. Nah, permasalahannya itu begini Bu, di desa saya tidak ada yang namanya tempat pengelolaan sampah atau TPA, dan tidak ada pembuangan seperti sampah terpusat, itu tidak ada. Jadi masyarakat di sini kalau membuang sampah langsung ke Sungai Brantas atau tidak dengan dibakar. Kedua langkah itu kan memang benar-benar merusak lingkungan. Pembakaran sampah dan pembuangan sampah di sungai itu kan salah satu, itu kan beberapa hal yang sangat merusak lingkungan. Menurut Bu Daru dan Pak Fauzi, upaya seperti apa yang harus dilakukan masyarakat sekitar sini agar dapat mengoptimalkan pembuangan sampah agar tidak terjadi pembuangan di sungai maupun pembakaran sampah seperti itu. Terus iya Bu Daru ini kan dari Ekoton ya kalau tidak salah. Ya. Ya, saya pernah melihat ada salah satu komunitas yang dinaungi sama Ekoton, yaitu bernama Perempuan Pejuang Kali Surabaya. Betul, Bu? Ya, betul, betul. Saya sebenarnya ingin mengetahui lebih detail komunitas seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, mungkin saya dulu ya, Bu Daru. Ya, silakan. Ya, ini berkait dengan prosedur ya, prosedur bagaimana agar sampah yang ada di daerah pesisir Brantas ini bisa terlayani oleh petugas yang ada di Jombang. Tentunya dari masyarakat itu sendiri yang harus juga menyampaikan, terutama kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Karena sekarang penanganan sampah itu kan ada di DLH-nya, DLH setempat. Sehingga masyarakat bisa menyampaikan keluhan ini kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Ini tentu nanti akan direspon ya, bahwa kalau memang belum ada petugas atau belum ada truk yang mengangkut sampah yang ada di daerah apa tadi? Daerah pesisir tadi ya? Iya, desa pesisir. Jatiduwur. Ya. Jatiduwur. Mana? Jatiduwur. Oh, Jatiduwur ya. Kecamatan Kesamben. Nah. Ya, di Jatiduwur ini
tentu salah satunya karena memang belum tersampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Itu nanti akan bisa ditindaklanjuti oleh mereka untuk bisa sampai kepada petugasnya itu supaya hadir di daerah tersebut, terutama untuk pengangkutannya. Sedangkan untuk pelaksanaan pengambilan sampah yang dari masyarakat biasanya dilakukan oleh RT RW setempat. Kemudian dengan kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengambil sampah menggunakan alat angkut dump truck itu, maka hasil pengumpulan yang dilakukan oleh masyarakat di situ, oleh petugas sampah yang ada di RT atau RW itu akan bisa diangkut oleh petugas yang ada dari Jombang. Kemudian tentunya ini juga akan nanti bisa ditindaklanjuti juga seperti yang disampaikan oleh Bunda Dari tadi, bahwa adanya TPS 3R itu sekarang ini sudah bisa untuk dibuat melalui dana desa ya, ADD, anggaran dana desa. Itu juga sudah bisa dilakukan untuk membangun TPS 3R. Tentunya ini harus juga dikomunikasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat, sehingga pembangunan itu nanti akan bisa didampingi dan bisa terlaksana dengan baik, sehingga Dinas Lingkungan Hidup pun akan bisa mensupport hal tersebut. Saya kira itu yang sementara bisa saya sampaikan. Devita. Selamat siang. Selamat siang. Mau izin bertanya, Pak, Bu. Kita kan disuruh mengurangi sampah plastik, sedangkan pabrik plastik itu masih produksi. Untuk mempermudah, kenapa tidak membuat regulasi pabrik plastik diganti dengan pabrik bahan-bahan yang ramah lingkungan saja, Bu? Terima kasih. Sampah plastik itu juga menjadi salah satu cara mendorong ini supaya mengubah desain produknya. Kan semua produsen itu ingin produknya laku di pasaran, dan kalau konsumen memang menghendaki ya menuntut sampah-sampah plastik ini berkurang dan kita semua melakukan upaya pengurangan penggunaan kemasan plastik ya, tentunya dari produsen juga akan berpikir ulang ya tentang produknya dan bisa mendesain ulang sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, itu menjadi salah satu cara, meskipun konsumen itu sekali yang punya kepedulian untuk mengurangi sampah plastik, kita tetap butuh tekanan pemerintah. Makanya tadi di dalam diagram Zero Waste City ada sampah residu yang diberikan oleh produsen. Nah, itu yang harus kita kurangi. Misalnya apa? Pertama adalah saset seperti bungkus Indo ya, yang dia akan mengkilapnya itu multi layer dan dia tidak bisa didaur ulang. Dan sampah popok serta pembalut sekali pakai, nah, itu harus kita kurangi, kita hindari. Popok bisa dikurangi dengan mengganti pakai popok kain. Jadi anak-anak bayi tidak harus sepanjang hari ya kontak dengan kotoran mereka kalau pakai popok sekali pakai. Kita juga yang perempuan nih sudah coba juga harus beralih pakai pembalut kain. Nah, jadi ini upaya kita untuk mengurangi sampah plastik. Kemudian yang ketiga, styrofoam. Kalau kita beli makanan, beli bubur ayam, beli pangsit, ya, beli rujak, kadang dikasih kemasan styrofoam, itu harus kita hindari. Kalau bisa selalu bawa wadah sendiri dari rumah kalau kita mau beli makanan, minuman, jadi kita bisa mengurangi sampah.
Kemudian sedotan plastik itu juga tidak bisa didaur ulang atau tidak ada yang mengumpulkan sehingga tidak terdaur ulang. Nah, ini yang perlu aturan dari pemerintah untuk melarang. Termasuk di situ juga tas kresek, kantong kresek kita harus hindari. Butuh aturan pemerintah yang jelas. Pertama, untuk melarang penggunaannya oleh masyarakat. Beberapa kota sudah menerapkan larangan tas kresek, ada 3 kota kalau nggak salah, termasuk di DKI Jakarta dan Denpasar, Bali. Kemudian yang kedua, kita butuh pemerintah membuat aturan yang kan tadi produsen menarik kembali semua sampah produknya dari masyarakat. Nah, skema-skema ini sudah jalan di luar negeri ya. Misalnya ada semacam mesin ATM ya, tapi di situ fungsinya untuk memasukkan sampah botol plastik. Masyarakat membeli minuman botol, di situ ada biaya yang dibayar oleh konsumen, pengelolaan kemasannya. Jadi kalau dia mengembalikan botolnya ke mesin itu, dia akan mendapatkan uang kembali. Misalnya tidak banyak ya, misalnya 50 sen atau 10 sen. Jadi skema seperti itu perlu disediakan oleh produsen supaya sampahnya kembali lagi ke produsen tersebut untuk diolah kembali atau digunakan kembali, tidak dibuang secara sembarangan. Jadi begitu saya rasa. Ya Bu, terima Iya, kasih. kalau masyarakat, mungkin saya bisa jawab sedikit ya. Biasanya kalau masyarakat memang pengennya instan gitu, pengennya cepat selesai. Antara lain ya itu tadi pabrik plastiknya tutup saja gitu. Memang itu hal yang wajar, yang biasa teman-teman inginkan supaya urusan plastik ini bisa segera selesai dan tidak ada lagi plastik yang ada di masyarakat. Tapi tentu itu tidak bisa ya, tidak bisa dilakukan karena mereka juga mempunyai bargaining juga ya. Ada tenaga kerja yang banyak ya, terus kemudian plastik ini juga ada yang memang tidak bisa dihindari, memang harus ada dengan plastik, sehingga yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana kita sebagai penggunanya ya, yang kemudian kita push ini, kita dorong agar mereka, si pengguna inilah yang harus mengurangi sampahnya. Jadi bukan pabriknya yang ditutup, tapi memang yang pemerintah punya kewenangan dalam hal ini adalah memberikan dorongan kepada masyarakat agar si pengguna ini menggunakannya dengan bijaksana, sehingga ini lama-lama nanti akan menjadi berkurang sendiri gitu. Jadi tidak melakukan suatu evolusi ataupun bentuk yang dadak seperti itu, tapi kita akan bisa membuat suatu bentuk gaya hidup kita ya, yang tadinya dengan plastik sekali pakai, kemudian kita akan bisa melakukan dengan cara yang lebih bijaksana, antara lain dengan barang-barang yang bisa dipakai ulang, kita lakukan lagi gitu. Ya, saya kira itu. Baik, untuk Saudara Anissa, silahkan memberikan pertanyaan kepada satu narasumber saja untuk Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Indasa Nabila dari UINSA. Saya ingin bertanya kepada Ibu Daru. Jadi begini Bu, kan masyarakat itu kurang memiliki rasa empati ya Bu ya, terhadap pembuangan sampah sembarangan. Nah, mungkin juga belum sadar akan dampak dari itu semua. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dampak buang sampah ke sungai bagi kesehatan? Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dampak membuang sampah ke sungai banyak sekali ya, bisa banjir, kalau bahan kimia beracun ketika dia terendam air, terkena panas, mengalami degradasi atau penguraian,
bahan kimia ini bisa larut dalam air. Kemudian air itu digunakan oleh PDAM untuk baku air bersih yang sampai ke rumah kita. Kemudian airnya kita pakai mandi atau mungkin ada juga yang masih pakai untuk konsumsi ya, diminum. Tentunya sampah di plastik, sampah di sungai, sampah plastik itu juga bisa mencemari perairan, juga mencemari ikan yang kita makan, baik itu ikan sungai maupun ikan laut. Plastik ini bisa terurai menjadi serpihan plastik kecil yang disebut mikroplastik. Dan mikroplastik ini mengandung bahan kimia yang sama dengan produk asalnya ya, mengandung bahan-bahan ftalat, kemudian mungkin ada bahan yang mengandung klorin tadi ya, PVC, BPA, dan bahan kimia lain itu bisa mengganggu kesehatan, menyebabkan kanker, gangguan hormon ya, mohon maaf, bisa membuat orang mandul atau keguguran ya. Tidak hanya dibuang sungai. Kalau kita menggunakan wadah plastik untuk makanan, minuman panas, itu juga harus kita hindari karena plastiknya bisa masuk ke dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi. Apalagi kalau setiap hari jajannya pentol ya, bungkus panas dalam plastik. Setiap hari kita menabung bahan kimia plastik di dalam tubuh kita, dan pada konsentrasi tertentu dia bisa menimbulkan dampak kesehatan yang saya sebutkan tadi ya, bisa kanker, terutama yang diserang adalah organ reproduksi karena dia dipengaruhi oleh sistem hormon tadi, bisa keguguran, keguguran. Di ikan itu sudah menyebabkan gejala feminisasi. Jadi ikan jantan dia juga punya gonad ikan betina. Akhirnya ikannya ini istilahnya dia ikan banci atau ikan bencong. Nah, itu karena sistem hormon yang diserang oleh bahan kimia plastik tadi. Itu yang plastik ini terus-menerus mencemar, tidak mustahil ya dampak gangguan kesehatan ini bisa ke manusia juga. Oke, selanjutnya untuk Saudara Afif, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, mohon izin Bapak Ibu. Saya dari Teknik Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur. Mohon izin bertanya untuk seperti yang kita ketahui bahwa upaya untuk menyadarkan masyarakat atas pengelolaan sampah ini mungkin sangat susah untuk dilakukan. Sedangkan saya ingin mengetahui dan bertanya sejauh mana keefektifan mengenai AMDAL bagi perusahaan-perusahaan yang secara tidak langsung mencemari suatu lingkungan yang ada pada daerah. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siapa ini? Mungkin bisa untuk Bapak terlebih dahulu. Yeah. Baik, terima kasih. Ini berkait masalah AMDAL-nya dulu ya. Tentu ini agak berbeda masalah penyadaran ataupun pembinaan kepada masyarakat dengan masalah AMDAL ya. Kalau AMDAL ini adalah dokumen di mana suatu kegiatan atau proyek ya, kegiatan ini apa saja yang harus dipantau dan dimonitor, apa yang harus dikelola, apa yang harus dipantau gitu. Nah, itu semua tertulis di dalam dokumen itu, sehingga sebagai syarat seandainya suatu proyek atau kegiatan si pengelolanya nggak mau melakukan sesuai dengan dokumen AMDAL tadi,
maka itu sudah melakukan pelanggaran gitu. Sehingga seandainya terjadi sesuatu dari kegiatan proyek tersebut, kemudian terjadi sesuatu yang merusak lingkungan, ini pasti akan ditelusuri melalui dokumen tadi, sehingga akan bisa diketahui bahwa kesalahan di mana nih posisinya, kenapa kok terjadi kerusakan lingkungan akibat dari proyek tersebut. Itu akan bisa dilakukan seperti itu. Sedangkan kaitan dengan masyarakat, ini tadi kan dengan perusahaan ya, dengan si pengelola kegiatan. Nah, kalau dengan masyarakat di sini adalah sebagai korban daripada kegiatan perusahaan tadi. Ya, suatu proyek kegiatan biasanya yang jadi korban adalah masyarakat. Seandainya umpamanya ada suatu proyek pengurukan di suatu tempat kayak di mana, kayak di lumpur Lapindo ya, lumpur Sidoarjo, yang kemudian dilakukan pengurukan, itu biasanya kan karena ada truknya bolak-balik, terus sehingga debu akan mengganggu kepada masyarakat. Jadi korbannya di sini adalah masyarakat. Nah, kalau sampai terjadi kerusakan lingkungan berupa debu tadi kok terjadi, maka dia akan disalahkan karena di dalam dokumen itu sendiri pasti sudah menyebutkan bahwa untuk mengatasi adanya debu yang akan mengganggu masyarakat, maka dia harus melakukan sesuatu gitu. Nah, mungkin ini tidak dilakukan, antara lain dengan truknya ditutup pakai terpal sehingga dia tidak terjadi debu itu akan melayang ke udara, akan menjadi pencemaran udaranya gitu. Yaitu salah satu contoh seperti itu. Sedangkan dalam kaitan dengan pembinaan kepada masyarakat, ya memang masyarakat itu sedemikian banyak. Kami juga di Dinas Lingkungan Hidup sudah mempunyai banyak program yang langsung kepada masyarakat. Tapi seberapa banyak masyarakat yang bisa tersosialisasi dengan baik, memang tidak banyak gitu. Sehingga kita juga mengharapkan bahwa masyarakat ini akan ketok tular ya, untuk saling bisa berestafet. Kita memberikan kepada kader lingkungan, yang kader lingkungan itu kepada masyarakat, sehingga akan lebih banyak orang-orang atau masyarakat yang bisa paham tentang program, terutama kaitan dengan pengelolaan sampah ini. Ya, kami juga apapun yang tingkat kesulitan apapun ataupun tingkat ketidaksadaran masyarakat, saya tidak pernah ingin mengatakan bahwa masyarakat tidak atau belum sadar atau tidak sadar. Tapi di sini masalahnya adalah pembinaan kami, apakah sudah sampai kepada mereka atau belum gitu loh. Kalau memang mereka belum dibina, belum ada penyampaian masalah ini, ya pantas sajalah mereka belum tahu gitu loh. Sehingga kami tetap memang menyalahkan diri kami sendiri bahwa di dalam pemerintah itu memang punya tugas untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat. Cuman ya keterbatasan seperti yang tadi Bu Daru juga sampaikan, ini menyebabkan tidak bisa langsung menyeluruh sedemikian banyak masyarakat yang bisa kita bina. Sehingga tetap kembali bahwa salah siapa, ya kita memang perlu ya, tidak perlu harus menyalahkan masyarakat itu secara nyata, karena masyarakat itu mesti akan berbuat yang benar kalau ya sudah dilakukan pembinaan. Ya mungkin melalui dengan adanya Jakstrada ya. Kita kan di Jawa Timur sudah membuat Jakstrada. Ini kebijakan dan strategi daerah di dalam pengelolaan sampah. Sebetulnya di dalamnya itu sudah banyak sekali poin-poinnya. Ya semoga ini untuk di tahun-tahun ke depannya kita punya benar-benar dana juga cukup, anggaran yang cukup, sehingga bisa melakukan poin-poin program ini bisa berjalan dengan baik. Selain provinsi, juga di kabupaten kota juga punya Jakstrada ini kebijakan, jadi sebuah peraturan gubernur atau peraturan bupati mengenai kebijakan dan strategi daerah berkait dengan pengelolaan sampah. Ini kalau butir-butirnya dilakukan dengan baik, tentu sebetulnya itu akan memberikan kontribusi perbaikan yang sangat banyak terhadap pengelolaan sampah. Tapi kembali lagi, ya kalau dalam situasi yang sebetulnya pengelolaan sampah ini sudah
masa darurat sebetulnya ya, karena sampah ini sudah menjadi beban yang berat bagi lingkungan. Tapi kalau ternyata di dalam pemerintahan itu sendiri juga untuk mengalokasikan dananya juga masih berat, ya kita harus ngelus dodo dulu gitu, karena memang butuh waktu, butuh cara, butuh tahap demi tahap. Insya Allah ya kita semoga sampai pada tahap yang akan bisa baik kondisinya. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan. Ya, kalau dari saya boleh menambahkan ya, itu adalah dokumen publik ya. Jadi itu memang menjadi acuan bagi semua pihak untuk mengantisipasi ya dampak lingkungan. Jadi sebagai mahasiswa ya, teman-teman ini lebih rajin update, mengikuti informasi situasi di desanya. Kalau ada gejala akan ada industri baru, kegiatan investasi baru, itu kalian harus telusuri, harus cari tahu. Mau desa saya mau ada apa ini? Untuk Halo Ibu Daru, ini nggak ada suaranya Bu. Untuk mempersingkat waktu dari acara webinar ini, akan saya lanjutkan. Baik, terima kasih untuk para peserta. Pertanyaan ini kita akhiri. Kesimpulan dari diskusi ini adalah kesadaran dalam diri sendiri itu sangat penting, apalagi terkait dengan lingkungan di sekitar kita. Kesadaran diri terhadap lingkungan bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti membuang sampah sesuai dengan jenisnya, menggunakan kemasan yang sekali pakai. Kemudian yang terpenting untuk menjaga lingkungan kita adalah dengan pengelolaan sampah yang baik, serta mendaur ulang sampah yang bisa dijadikan hiasan atau lainnya, dan mengelola sampah agar tidak menjadi material yang membahayakan. Akhirnya rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber, pada Bapak Fauzan dan Ibu Daru yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara dalam webinar ini. Dan saya juga berterima kasih kepada peserta yang sudah menyimak dengan antusias. Saya Eli Abrianti sebagai moderator. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya kembalikan acara ini kepada MC. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas waktunya rekan Eli, dan kami juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak dan Ibu narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan materi yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Untuk teman-teman rekan-rekan yang ingin membutuhkan sertifikat, sertifikatnya bisa diunduh melalui Google Drive yang linknya sudah ditaruh di kolom chat. Nah, baiklah teman-teman, di penghujung acara kami memohon kesediaan dari teman-teman untuk menyalakan kamera dengan melambaikan tangan sebagai salam perpisahan. Kami hitung dulu ya, teman-teman. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan diharapkan agar kami bisa menjaga lingkungan dan memperhatikan sampah untuk menjaga bumi kita. Salam sejahtera, salam lingkungan. Lambaikan tangan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih. Oke.
Baik, terima kasih semua yang sudah hadir. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali juga. Saya juga terima kasih. Assalamualaikum. Mbak Jum.